Tunggu dulu. Sebelum lanjut pastikan kalian menekan tombol subscribe dan tonton sampai habis ya, biar kalian enggak ketinggalan aksi-aksi badas Boruto. Dunia terguncang. Di atas puing-puing Konoha yang hancur, Otsutsuki tertinggi berdiri dengan buah cakra retak di tangannya, sumber kekuatan yang bisa memusnahkan segalanya. Boruto dan Kawaki, disinari aura Jougan dan Karma, bersiap untuk serangan terakhir, sementara Naruto, Sasuke, dan legenda-legenda lain mengerahkan sisa tenaga untuk menghentikan malapetaka. Tapi bisakah mereka menang, ketika musuh menguasai segalanya, bahkan waktu itu sendiri? Akar Shinju menjalar seperti ular raksasa, mengubah medan pertempuran menjadi labirin maut. Di langit, celah dimensi menganga, mengisyaratkan ancaman yang lebih besar. Inilah detik-detik penentuan. Pertarungan bukan hanya untuk masa depan, tapi untuk hakikat keberadaan. Siapakah yang akan bertahan? Dan siapakah yang harus dikorbankan? Segera bergabung dalam pertempuran epik ini, karena ketika cakra dan takdir bertabrakan, hanya satu yang akan berdiri di akhir. Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Pertarungan besar itu belum usai. Setelah kemarin menyaksikan bagaimana Rikudo Chibaku Tensei berhasil diaktifkan untuk menyegel Otsutsuki tertinggi, semua orang sempat menarik napas lega. Segel itu begitu sempurna, menciptakan lingkaran gravitasi yang tak bisa ditembus. Namun tubuh Rikudo Sanin yang sudah rusak parah tiba-tiba meluncur jatuh, perlahan tertarik menuju akar pohon Shinju yang menganga di bawah. Naruto langsung bereaksi. Dengan cepat, tangan cakra Kurama memanjang dan menangkap tubuh yang hampir terseret itu. Tanpa membuang waktu, tubuh Rikudo Sanin diletakkan di samping Naruto dan Sasuke. Di sisi lain, Kawaki menyaksikan semua itu dengan kening mengernyit, suaranya pelan namun penuh tanya. Siapa sangka seorang sekuat Rikudo Sanin bisa sampai separah ini? Apa yang sebenarnya terjadi di markas Otsutsuki Pusat? Naruto lalu menempelkan telapak tangannya ke dada Rikudo Sanin, berusaha menyembuhkannya. Tapi tiba-tiba, hal aneh terjadi. Jogan Boruto aktif sendiri, membuat Boruto tersentak kaget. Sasuke langsung menyadari hal itu dan bertanya ada apa. Namun Boruto hanya menatap tubuh di hadapannya dengan penuh kewaspadaan. Dari pandangan Jogan itu, terlihat sebuah cakra hitam menyeramkan yang bersarang di tubuh Rikudo Sanin. Boruto buru-buru memperingatkan ayahnya. Jangan disembuhkan, segera mundur. Tapi peringatan itu datang terlambat. Tubuh Rikudo Sanin tiba-tiba meledak, menghantam mereka semua hingga terpental dan menghancurkan dinding batu di belakang. Ledakan itu bukan sembarang ledakan. Di dalamnya terdapat unsur rotasi yang sama seperti Rasengan Uzuhiko. Efeknya memutar, menimbulkan rasa pusing luar biasa. Naruto bangkit lebih dulu, memutar cakra 9 biju ke arah sebaliknya agar tubuhnya kembali stabil. Boruto kemudian meniru cara itu, menggunakan rotasi Uzuhiko untuk menetralisir dampaknya. Setelah bisa berdiri kembali, Boruto mengungkapkan fakta mengejutkan. Tubuh Rikudo Sanin yang tadi hanyalah palsu, replika sempurna yang diciptakan dari tubuh Sumeaka oleh Otsutsuki tertinggi. Cakra hitam di dalam tubuh itu sengaja disisipkan sebagai jebakan. Tujuannya jelas, mengacaukan fokus mereka, membuat mereka panik karena mengira sosok sehebat Rikudo Sanin telah tumbang. Naruto masih bingung. Jika itu hanya tubuh palsu, di mana sosok asli Rikudo Sanin berada? Sementara itu, Kawaki mulai memutar pusaran Shinjutsu di sekitarnya untuk menetralkan pusing yang tersisa. Sasuke, dengan tenang, mengaktifkan Rinnegan-nya untuk menciptakan gravitasi pembalik. Perlahan mereka semua pulih dan berdiri tegak kembali. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Segel Rikudo Chibaku Tensei mulai meleleh, seolah tak sanggup menahan Otsutsuki tertinggi lebih lama. Padahal, segel itu mampu mengurung Kaguya selama ribuan tahun. Sekarang, tanah dan bebatuan yang menjadi lapisannya mencair, seperti lilin yang tersentuh api. Naruto tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin materi sekeras batu bisa meleleh begitu saja? Sasuke menjawab dengan nada datar.
Otsutsuki tertinggi memang mampu memanipulasi zat apapun sesuai kehendaknya. Maka bersiaplah, pertarungan ini masih jauh dari akhir. Akhirnya, Otsutsuki tertinggi keluar dari segel. Suaranya terdengar tenang namun sinis. Rencananya ternyata hampir berhasil. Ia ingin tubuh palsu Rikudo Sanin meledak tepat saat mereka menyerangnya dari atas pohon Shinju, agar efek gravitasinya menyedot mereka semua ke dalam kuncup Shinju, mematikan secara perlahan. Tapi waktunya meleset. Tubuh replika itu malah meledak saat ia masih tersegel. Rencana gagal, tapi bukan berarti semuanya usai. Saat bicara, matanya berubah menjadi Senrigan. Ternyata Otsutsuki tertinggi bisa memakai semua dojutsu para Otsutsuki, Rinnegan, Kokugan, Byakugan, bahkan Senrigan. Ia bisa mengubah mata sesuai keinginannya. Dengan Senrigannya, ia melacak keberadaan Amado, Ino, dan Eida yang sedang bersembunyi di bawah tanah. Akar-akar pohon Shinju kemudian bergerak menembus tanah, menjangkau mereka dan mulai melilit erat tubuh Ino dan Eida. Getaran hebat menyebar ke seluruh area, menandakan betapa besar kekuatan yang sedang dilepaskan. Boruto yang melihat itu bingung, sementara Sasuke segera melancarkan serangan menggunakan Bansho Tenin, menarik Otsutsuki tertinggi ke arahnya. Serangan cepat itu disusul dengan Chidori yang langsung ditancapkan ke jantung musuh. Sayang, tubuh Otsutsuki itu mengecil tiba-tiba dan muncul di belakang Sasuke, siap menyerang dengan senjata tajamnya, Tomogoroshi no Haikotsu. Namun serangan itu digagalkan Kawaki yang datang dari samping dan menghantam pinggang Otsutsuki tertinggi dengan tangan bercakar raksasa. Sosok musuh itu terpental, dan Naruto langsung menyusul dengan tangan cakra Kurama yang menjepit tubuhnya. Dari atas, Boruto muncul dan melepaskan bom cakra Jogan tahap 4. Ledakan besar mengguncang tempat itu, membuat musuh terhantam ke dalam tanah. Sayangnya, belum selesai sampai di situ. Otsutsuki tertinggi bangkit kembali, mengeluarkan bom cakra lebih besar dari sebelumnya. Ledakan kedua terjadi, melukai keempat pahlawan kita. Dari reruntuhan, terlihat akar Shinju kembali mencuat, kali ini berhasil mencengkeram Ino dan Eida dengan sangat kuat. Boruto yang terluka masih berusaha bangkit. Sementara Naruto, Sasuke, dan Kawaki bergegas mencoba menyelamatkan dua gadis itu, namun malah terperangkap dalam lilitan akar yang sama. Dalam kondisi terjebak, Naruto merasakan cakranya terserap cepat. Keempatnya berjuang keras, tapi kekuatan akar Shinju sungguh luar biasa. Saat itulah Boruto mencoba menyerang dari belakang, menghantam punggung musuh. Sayangnya, serangan itu gagal total. Lapisan cakra pelindung musuh terlalu tebal. Tapi Sasuke tak menyerah. Dalam sekejap, Amenote Jikara diaktifkan, dan posisi mereka pun tertukar. Kini Otsutsuki tertinggi yang terperangkap dalam akar Shinju, sementara Sasuke sudah berdiri di samping Boruto. Melihat peluang itu, Naruto langsung mengakses kekuatan Sangoku. Tubuhnya kini dilapisi cakra lava panas yang melelehkan akar-akar di sekitarnya. Satu persatu, Naruto menarik Kawaki, Ino, dan Eida keluar dengan 3 tangan Kurama yang dibentangkan sekaligus. Alhasil mereka bertiga berhasil ditarik keluar dari lilitan akar pohon Shinju. Kawaki, Ino, dan Eida pun akhirnya bebas meskipun tubuh mereka sempat melemah karena cakra yang diserap. Otsutsuki tertinggi kini terjebak di dalam akar Shinju yang sebelumnya ia kendalikan sendiri, dan terlihat meronta untuk keluar dari lilitan yang sangat kuat. Boruto dengan cepat memanfaatkan momen tersebut dan kembali mengaktifkan Jogan tahap 4. Aura biru terang menyelimuti tubuhnya, lalu ia menciptakan Rasengan Uzuhiko dengan rotasi ganda yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Boruto bersiap untuk meluncurkan serangan pamungkasnya ke arah Otsutsuki tertinggi yang masih terjebak. Tapi sebelum Rasengan itu diluncurkan, Otsutsuki tertinggi tiba-tiba melepaskan seruan keras. Kalian pikir bisa mengurungku dengan cara ini? Aku adalah entitas tertinggi di alam semesta ini. Tiba-tiba cakra hitam mengalir dari dalam tubuhnya, dan semua akar Shinju yang melilitnya seketika menghitam dan meleleh satu persatu. Dengan satu teriakan keras, Otsutsuki tertinggi menghancurkan ikatan tersebut dan melesat ke langit. Di udara, ia menciptakan pusaran gravitasi yang mampu memanipulasi langit dan tanah sekaligus. Awan di sekitar medan pertempuran mulai berputar cepat dan menciptakan badai cakra masif. Sasuke memicingkan mata sambil berkata, "Ini buruk." Dia mencoba membuka gerbang dimensi lain. Dan benar saja, sebuah celah dimensi terbuka di belakang Otsutsuki tertinggi. Terlihat seperti portal hitam dengan pusaran bintang di dalamnya. Naruto pun langsung membentangkan sayap cakra Kurama dan mengejar Otsutsuki tertinggi sebelum ia sempat masuk ke dalam portal.
Pertarungan udara pun terjadi dengan sangat sengit. Naruto bertukar pukulan dengan Otsutsuki tertinggi, diiringi dengan gelombang cakra yang terus menghantam sekeliling. Di bawah, Kawaki mulai menyiapkan Shinjutsu kombinasi untuk menghentikan celah dimensi agar tidak melebar lebih besar. Sementara itu, Boruto mulai membentuk rasengan raksasa yang dipadukan dengan elemen angin dan petir. Rasengan tersebut memiliki bentuk seperti galaksi mini yang berputar sangat cepat. Ini saatnya mengakhiri semuanya, teriak Boruto sambil melesat ke arah atas. Sesampainya di atas, Naruto membuka jalan bagi Boruto dengan menghantam Otsutsuki tertinggi ke arah bawah menggunakan kekuatan gabungan semua biju. Boruto pun memanfaatkan celah itu untuk menghujamkan rasengan galaksi tepat ke tubuh Otsutsuki tertinggi. Tabrakan terjadi. Langit seketika terbelah dua. Gelombang cahaya membumbung tinggi menembus langit dan menciptakan ledakan dimensi yang menyelimuti seluruh area. Cahaya itu menyilaukan, sampai-sampai semua orang yang menyaksikan harus menutup mata mereka. Setelah ledakan mereda, terlihat tubuh Otsutsuki tertinggi sudah hancur separuh dan terbaring tak berdaya di tanah. Tapi sebelum semua bernapas lega, tubuhnya masih bergerak perlahan. "Kalian pikir ini akhir dariku?" gumamnya pelan. Amado akhirnya muncul dari balik reruntuhan dengan membawa alat segel kuno ciptaannya. "Boruto. Naruto." Alihkan perhatiannya sebentar lagi. Sasuke langsung paham dan menahan gerakan Otsutsuki tertinggi dengan jurus Susanoo. Sementara Naruto dan Boruto menyerang dari dua arah. Amado mengaktifkan alat segel tersebut dan sebuah simbol kuno muncul di tanah, berbentuk mandala raksasa yang mengelilingi Otsutsuki tertinggi. Segel tersebut menyerap cakra secara paksa dan mulai menyerap tubuh Otsutsuki secara perlahan. Terjadi perlawanan sengit, tubuh Otsutsuki tertinggi berusaha kabur, tetapi kekuatan segel terlalu kuat. Dalam hitungan detik, tubuhnya akhirnya benar-benar menghilang, diserap ke dalam ruang dimensi kosong yang tak bisa disentuh oleh siapapun. Dunia pun kembali tenang, untuk sementara. Semua terdiam, napas mereka terengah-engah. Boruto duduk di tanah, tubuhnya penuh luka, tapi sorot matanya penuh tekad. Perang belum berakhir. Dia akan kembali. Tapi saat itu datang, kita akan lebih kuat dari sekarang. Sementara ini, Naruto masih berkeringat usai menerobos lilitan Shinju, berdiri gagah di hadapan makhluk Otsutsuki tertinggi, menegaskan tekad shinobi yang tak pernah kenal kata menyerah. Tatapan Otsutsuki itu tetap tenang, lalu ia melangkah ke pucuk bunga Shinju, duduk santai seakan menyaksikan panggung pertunjukan yang telah lama dinanti. Dari ujung jarinya, energi pekat merembes turun melalui batang raksasa, mengaliri akar-akar sampai merasuk ke setiap sel Zetsu putih yang dulu bekas aliansi 5 desa. Detik berikutnya, ribuan sosok bermantel kapur berhamburan keluar, memekik tanpa suara, menciptakan lautan prajurit yang sanggup membuat siapapun kehilangan napas. Boruto menahan diri, Jougan tahap 4 berkilau di matanya, sementara Otsutsuki tertinggi menegaskan bahwa satu Zetsu saja nyaris setara Code di masa lalu. Gelombang pertama Zetsu menyerang tak beraturan, memecah barisan Naruto, Sasuke, dan kawan-kawan sampai area pertempuran terurai menjadi pulau-pulau kecil pertarungan. 4 Zetsu terdekat menata formasi, menyiapkan Jinton berbentuk persegi, lalu melemparkannya bak meteor ke arah tengah medan laga. Kawaki merespons cepat, memanggil kubus gravitasi raksasa. Benturan dua jutsu itu melahirkan kilau cahaya lalu hancur berkeping, seketika menebar debu cakra bagai hujan abu. Ia memberi aba-aba, Boruto tetap bersamanya, Naruto dan Sasuke menyebar, sementara Ino, It, dan Kashinkoji bergerak ke sektor hutan demi menahan arus musuh. Madara dan Toneri, entah di sudut mana, sudah lebih dulu menebas gelombang Zetsu, meski kabar mereka masih setengah misteri. Sesaat kemudian, Boruto mengebiri jarak dengan menancapkan ratusan kunai Hiraishin, mengubah tanah kosong menjadi ladang teleportasi yang memusingkan musuh. Kawaki, terdesak Suiton Mizukagami, justru mengaktifkan karma merahnya, gurat-gurat menyala menjalari kulit, lalu seluruh air terhisap lenyap tanpa sisa. Boruto sempat geram, khawatir resonansi bakal memanggil Momoshiki, tetapi amarah itu belum sempat padam ketika karma di tubuhnya ikut menyala. Di pucuk Shinju, Otsutsuki tertinggi mengangkat alis, tertarik menyaksikan sinkronisasi yang bahkan baginya terasa langka. Kawaki menenangkan Boruto, menjelaskan bahwa resonansi bakal aman selama keduanya kenyang buah cakra murni, warisan ayah Momoshiki, dan waktu yang tersedia hanya beberapa jam. Keyakinan itu membuat mereka sepakat, gunakan karma selagi bisa, hancurkan Zetsu sebanyak mungkin sebelum kesempatan sirna. Kekuatan lantas memuncak, aura mereka meledak berlipat, menciptakan tekanan udara yang menggigilkan setiap helai rumput. Di sisi lain arena,
10 Zetsu memanggil Dik dan No Jutsu serempak. Boruto menyerapnya bulat-bulat, meninggalkan udara berdesing kosong. Kawaki menggenggam cakra merah menggumpal sebesar gunung mini. Ia lemparkan ke tengah kawanan, ledakan dahsyat mengguncang desa sampai Madara di kejauhan dapat merasakannya. Belum selesai, dua tanduk mencuat di kepala Kawaki, Kokugan menyala ganda. Di saat sama, Boruto memicu Inukai Taku no Mikoto, memanggil 10 naga kayu dari perut bumi. Mawar kayu raksasa itu melahap ratusan Zetsu sekali kunyah. Lalu Boruto menginjeksikan bom cakra melalui tenggorokan naga, menciptakan detonasi brutal di dalam perut mereka. Sisa prajurit mulai panik. Sebagai balasan, Boruto memadukan penghentian waktu ala Momoshiki dengan Jougan tahap 4, membekukan ribuan musuh bak patung lilin. Kawaki memuji, lalu mereka melesat seperti kilat, menebas Zetsu tanpa jeda. 50 meter ditempuh kurang dari denyut detak, Shiden padat membentang ratusan meter memotong segalanya. Besi hitam hujan dari langit, terhunus lurus menembus dada Zetsu, menjahit tanah dengan paku raksasa hingga medan berubah bak papan dart raksasa. Hitungan singkat, 500 Zetsu putih gugur, mayatnya menggunung tapi bisa bangkit lagi di tangan Otsutsuki. Mencegah hal itu, Kawaki membuka gerbang Daikokuten raksasa, menyedot seluruh sisa tubuh tak bernyawa ke dimensi di mana waktu berhenti. Begitu batas penghentian waktu habis, dunia bergerak lagi, kebisingan kembali, tapi aroma kemenangan sementara terasa di udara. Boruto merasakan tubuh ringan, menyadari lama tak memakai karma ternyata rindu juga pada kekuatan instan yang mengalir seperti aliran listrik di otot. Kawaki mengaitkan fakta buah cakra. Andai Momoshiki masih bernafas, mereka mungkin bisa menumbangkannya sambil bercanda. Tiba-tiba, Kashin Koji muncul, menyelip di antara mereka dengan mode pertapa menyala samar di dahi, menanyakan pertanda apakah resonansi menimbulkan efek samping. Boruto menggeleng, lalu Koji, matanya yang sanggup melongok masa depan, menyebut bahwa Jougan tahap 5 segera bangkit kala Naruto dan Sasuke terdesak kritis. Kawaki terperangah, bertanya posisi dirinya di takdir itu. Koji menjawab ia tetap mengimbangi Boruto tanpa melampaui, dan karena itulah pengawasan mulai sekarang dibutuhkan. Percakapan singkat terpotong oleh gemuruh tanah. Akar Shinju menebal, bulan di ufuk memerah, kuncup bunga raksasa melahirkan buah cakra yang baru matang 70%. Semua Zetsu tersisa menatap ke langit, seakan memuja kelahiran dewa. Shinju tumbuh makin tinggi, tunas di seluruh desa terkoneksi menuju batang pusat di Konoha. Boruto menyadari bahaya, bila buah itu jatuh ke tangan Otsutsuki tertinggi, artinya akhir umat manusia tinggal hitungan nyawa. Kawaki menambahkan bahwa mereka perlu bertindak cepat, tapi gelombang Zetsu justru terus datang, tak memberi jeda sedetik pun. Koji menggenggam api Zanmai no Shinka, membakar tulang-tulang kegenkai yang muncul dari tanah, memastikan jalur aman meski hanya sekejap. Boruto menjerat 100 Zetsu terdekat dalam kekai merah, mencegah mereka bergerak liar, namun getaran bumi terus menggila. Buah cakra berdenyut, mengerang seolah jantung raksasa. Setiap denyut mengeluarkan percikan energi yang membuat kulit meremang. Naruto di sisi lain medan bertarung sendirian, Rasengan bermantel Kurama menghajar barikade, tapi jumlah musuh seakan tak pernah menipis. Sasuke menebas Zetsu memakai Kusanagi sambil mengendalikan Susanoo hasil modifikasi, menciptakan tebasan cahaya melengkung di cakrawala. Di tempat terpisah, Madara menari dalam badai Susanoo, memanggil meteorit mini yang menghancurkan barisan musuh sebelum sempat menyentuh tanah. Toneri berebut angkasa, memanggil sabit bulan, lalu mengiris gelombang Zetsu dalam satu gerakan melingkar sempurna. Namun, setiap pahlawan itu pun pelan-pelan terdorong mundur, sebab akar Shinju menolak hancur dan justru tumbuh semakin kokoh. Buah cakra perlahan terbungkus selaput cahaya, tanda proses pematangan final. Embusan angin panas menyeret bau tanah terbakar. Boruto melirik Kawaki, keduanya tahu waktu tersisa tipis, dan apapun rencana harus dijalankan sekarang atau tidak sama sekali. Koji mengusulkan manuver gila, pecahkan buah sebelum matang, lalu alihkan energinya melalui kekai terarah supaya tidak menyakiti desa. Risiko besar, satu saja langkah salah, ledakan energinya bisa menghapus seluruh daratan sekitarnya. Kawaki menimbang cepat, lalu menyetujui, menyiapkan portal Kokugan untuk menelan hasil ledakan ke dimensi kosong. Boruto menambah ide, menancapkan kunai teratur membentuk segel raksasa, agar jalur energi mengalir terkendali. Sementara itu, Zetsu tanpa henti menekan. Naruto melompat ke kubus gravitasi Kawaki, bertukar strategi sambil menahan rentetan serangan. Di ketinggian, Otsutsuki tertinggi masih bergeming. Senyum tipisnya seakan menantang ribut-ribut di bawah ibarat tontonan opera lucu. Ia menaruh telapak pada kulit buah cakra, mempercepat pematangan, mengirim percikan petir putih yang memecah udara seperti cambuk surgawi. Koji segera memanggil pilar api,
membentengi area sekitar Boruto dan Kawaki agar tidak tergerus gelombang energi liar. Kawaki memutar balik ruang, menarik 90% ledakan mikro ke dimensi lain, namun 10% sisanya menciprat ke segala arah. Naruto melindungi sekelompok shinobi muda dengan dinding cakra rubah, sementara Sasuke menekuk ruang waktu, menepis percikan sebelum menelan barisannya. Madara, entah bagaimana, berdiri di puncak reruntuhan, matanya menyalari Nesha ringan, menyiapkan Jukai Koutan raksasa sebagai penahan cadangan. Di tengah kekacauan, Ino dan Iid menautkan jaringan sensorik, membantu menandai jalur aman supaya pasukan tidak tersesat dalam badai cakra. Toneri, mengambang di atas, memanggil serpihan es bulan, menaburkan partikel pendingin demi meredam suhu ledakan. Semua kekuatan berpadu, api, ruang, es, gravitasi, mengukir simfoni penyelamatan kolektif, bukti jiwa shinobi yang tak pernah patah. Akhirnya, getaran mereda, buah cakra retak, menggantung rapuh di tangan Otsutsuki, energinya tercuri sebagian, tapi belum sepenuhnya lenyap. Penonton di bawah tersengal, namun satu fakta jelas, peperangan belum selesai, malahan baru memasuki babak paling genting. Otsutsuki tertinggi melempar tatapan dingin, lalu mengubah retakan buah menjadi celah portal kecil, entah menarah ke dimensi mana. Boruto menggertakkan gigi, merasakan Jougan berdenyut berbeda, seolah jendela baru kekuatan sedang mengetuk minta masuk. Kawaki merasakan hal sama, karma di lengan menyala kian terang, menebarkan kerlap-kerlip merah bagai bara unggun di malam pekat. Koji menghela napas berat, paham skenario masa depan mulai bergerak sesuai naskah takdir yang pernah ia intip. Namun, sebelum rencana lanjut, gelombang Zetsu susulan melonjak dari tanah, kali ini memanipulasi Rizome Shinju untuk menembakkan paku tulang lava bercampur kristal. Boruto melompat, menahan hujan proyektil pakai dinding petir, kundalini cakra mengalir seperti arus deras di sungai batu. Kawaki mengikuti, menciptakan payung gravitasi yang menolak setiap serangan, menjerembabkan proyektil kembali ke tanah sebelum mencium kulit shinobi. Api Koji lalu menyelimuti langit malam, menyulut panorama jingga di balik asap tebal, di sudut pandang jauh, siluet shinobi lain terlihat kecil namun tetap gigih. Naruto menanamkan semangat baru, berteriak bahwa 1 detik keberanian bernilai 1000 tahun kedamaian. Kata-kata itu menyusup ke hati para pasukan yang mulai lelah. Sasuke, bersisian dengan Madara tanpa sengaja membentuk dua Uchiha lintas zaman, melepaskan panah indera berselimut petir ungu, memecah barisan Zetsu di garis depan. Toneri membidik bulan, lalu menurunkan pancaran cahaya berbentuk sabit, menebas akar Shinju agar tidak merambat ke permukaan. Di tempat medis darurat, Sakura memimpin tim penyembuh, memompa cakra ke tubuh-tubuh cedera yang lolos dari maut tipis-tipis. Shikamaru, dari pusat komando bawah tanah, menghitung vektor serangan, menyusun skema sealing di tiap sudut desa. Seluruh Konoha berdenyut sinergi. Walau duka belum usai, harapan tetap berpendar di setiap inci udara. Otsutsuki tertinggi menepuk bahu sendiri, menikmati titik-titik darah lawan yang berjatuhan, seakan pemandangan hujan bunga sakura terbalik. Ia mengangkat buah cakra retak tinggi-tinggi, dan kala cahaya bulan menimpa, retakan memancarkan silau memutih, menandakan puncak ritus akan segera terbit. Boruto merapatkan telapak, Jougan mendesis, hampir seperti benda hidup, cahaya biru pucat berganti aura keperakan, pertanda batas lama siap ditembus. Kawaki merapat di sisi, Kokugan berdenyut seirama, keduanya memasuki harmoni kekuatan yang bahkan udara pun bergetar mengikuti. Koji memberi perintah terakhir, jaga diri, hancurkan buah, selamatkan shinobi, apapun konsekuensinya. Naruto, Sasuke, Madara, Toneri, semua serentak bersiap mendukung, menanamkan segala kekuatan tersisa demi satu peluang emas. Sekali lagi akar Shinju menjerit, seolah sadar apa yang bakal terjadi. Bumi retak, guntur sunyi bertalu-talu. Di mata para shinobi, inilah tarikan napas terakhir sebelum badai, detik-detik senyap yang terasa lebih bising daripada perang panjang. Boruto dan Kawaki menutup jarak, sambil Jougan dan Kokugan berirama bagai dua matahari kembar. Saat keduanya menjejak tanah terakhir, layar imajiner dalam benak Koji menandai titik awal kebangkitan Jougan tahap 5. Namun, tepat ketika serangan pamungkas hendak diluncurkan, penulis kisah terpaksa menutup halaman, mengingat bab ini berakhir di tengah gejolak, meninggalkan cliffhanger sejati bagi para penikmat cerita. Jangan biarkan penasaran larut, teman-teman. Diskusi terbuka menanti di ruang komentar, sembari meneguk teh hangat dan menebak langkah berikutnya dalam saga Shinobi tanpa batas. Salam penuh cakra, sampai bab selanjutnya membuka pintu petualangan yang lebih dahsyat. Jadi kesimpulannya, pertarungan epik ini mencapai klimaksnya ketika Boruto dan Kawaki berhasil menyinkronkan kekuatan Jougan dan Karma,
menciptakan harmoni yang bahkan menggetarkan Otsutsuki tertinggi. Namun, kemenangan tidak datang tanpa pengorbanan. Naruto dan Sasuke mengorbankan sisa kekuatan mereka untuk membuka celah kelemahan musuh, sementara Madara dan Toneri mengunci buah cakra yang hampir meledak. Di detik-detik terakhir, Boruto menyadari bahwa kunci sebenarnya bukanlah kekuatan mutlak, melainkan kepercayaan dan kerjasama yang melampaui batas individu. Dunia selamat, untuk sementara. Meski Otsutsuki tertinggi berhasil dikalahkan, retakan dimensi dan misteri Jogan tahap 5 mengisyaratkan ancaman baru di Cakrawala. Cerita ini bukanlah akhir, melainkan babak baru dalam saga Shinobi tanpa batas. Satu hal yang pasti, selama api tekad masih menyala, perjuangan akan terus berlanjut. Inilah jalan ninja, dan inilah warisan yang takkan pernah padam. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam Shinobi.